kita lihat sebenarnya di 2022 ini kita mengawali tahun ini dengan optimisme ya, optimisme bahwa pemulihan ekonomi sudah mulai berjalan dan itu juga sudah dimulai pada kuartal 4 2021 yang lalu. Nah, ini sentimen positif ini tentunya diharapkan akan terus terjadi di awal tahun 2022 dan diikuti dengan nanti sepanjang tahun. Kami melihat bahwa pertumbuhan kredit atau perekonomian yang semakin menguat ini akan mampu mendorong pertumbuhan kredit yang khususnya ada di masing-masing perbankan. Kita tentunya juga dalam menyalurkan kredit kita tadi kalau korelasinya adalah dengan dana IPO yang sangat besar, tentunya tingkat LDR yang nantinya di tahun 2022 ini akan cenderung meningkat gitu. Karena kita juga melihat sentimen positif di perekonomian dan juga infrastruktur yang semakin indeks-indeks yang semakin membaik di tahun 2022 ini itu akan mendorong perbankan untuk lebih menyalurkan kreditnya. Kami sendiri di BNI juga melihat kondisi tersebut tentunya dalam menyalurkan kredit. Kami juga selalu memperhatikan sektor-sektor mana yang memang masih memiliki prospek yang bagus di ke depan dan juga memperhatikan resikonya. Jadi kita pada saat menyalurkan tentu ada dua hal itu yang tentu kita pertimbangkan. Mungkin itu, Anneke. Baik, kalau dilihat dari risikonya, sektor mana sih Bu yang di 2022 ini paling kecil resikonya? Di 2022 ini kami memproyeksikan memang sektor yang paling menurun ini berdasarkan data juga dari tahun sebelumnya bahwa sektor khususnya di sektor-sektor industri makanan dan minuman ini di kami mengalami penurunan NPL yang cukup signifikan, artinya memang tingkat belanja atau tingkat konsumsi masyarakat itu tercermin di sini. Jadi pertumbuhan kreditnya cukup baik dan risiko non-performing loan atau LAR-nya itu semakin menurun secara gradual. Tentunya yang kedua juga ada juga yang terkait dengan industri-industri alat kesehatan. Ini juga tingkat NPL-nya masih terjaga dan pertumbuhannya cukup bagus. Jadi kami nanti ketika melihat dari sektor-sektor prospektif ini akan kami perhatikan. Jadi kami combine antara pertumbuhannya dengan kita perhatikan tadi tingkat resikonya. Seperti itu. Begitu, Anda lihat sektor mana yang mungkin berpotensi cukup signifikan di 2022 ini? Kalau kami melihat masih ya tetap food dan agriculture yang disampaikan Ibu Novita juga tadi. Di samping itu kami juga melihat bahwa sektor telekomunikasi juga masih sangat prospektif. Di tahun ini juga kami mulai melihat bahwa sektor-sektor lain seperti fast moving consumer goods, chemical, transportation, pharmaceutical dan healthcare itu juga akan menjadi prospek yang cukup baik tahun ini, Mbak Anneke. Baik, kalau dalam RBB di 2022 seperti apa ekspektasi pertumbuhan kredit dan DPK dari DBS? Kalau di RBB kami melihat karena sentimen yang positif dan juga melihat di kuartal keempat ini memang kita mulai melihat adanya pertumbuhan. Tapi taking into account yang terjadi di awal Januari ini ya, pertumbuhannya cukup baik, Mbak Anneke. Kami masih melihat bahwa mungkin kita masih bisa tumbuh di high single digit growth ya untuk tahun 2022 ini. High single digit of growth. Baik, kalau untuk DPK? DPK tentunya menyesuaikan dengan permintaan kredit, Mbak Anneke. Kisarannya memang di sekitar segitu juga untuk DPK untuk Bank DBS. Karena kita biasanya memanage balance sheet kita secara efisien. Jadi memang pertumbuhan DPK itu sangat ditentukan oleh pertumbuhan loan juga. Baik, kita akan tanyakan pertanyaan yang sama ke Bu Novita. Bu Novita, kalau di RBB 2022 seperti apa BNI? Ya, kurang lebih sama seperti yang diprediksikan oleh DBS bahwa nanti loan growth kami akan di kisaran high single digit yang diimbangi juga dengan kenaikan di DPK, khususnya di kasa ya, khususnya di kasa. Karena memang isu tapering ini mesti kita waspadai.
dan ini tentu akan ada impact kenaikan suku bunga. Jadi kami juga dalam melakukan strategi untuk penghimpunan dana, tentunya fokusnya adalah lebih fokus pada kasa, di mana kasa ini akan berbasis transaksi dari masing-masing nasabah kami. Jadi harapannya pertumbuhan kredit yang high single digit ini mampu diimbangi oleh pertumbuhan disupport oleh pertumbuhan DPK khususnya di kasa rasio.